Oh iya iya yang waktu itu ya. Yang ada satu desa di Okinawa, gitu ceritanya. Mereka itu kenal istilah ikigai. Ikigai itu adalah reason for being. Jadi alasan apa yang membuat tiap orang itu bangun tiap pagi. Itu dia yang ngebuat orang-orang di Okinawa Don ini jadi kayak hidup lebih bahagia, umur mereka jadi lebih panjang karena mereka punya satu alasan kenapa ya gue harus bangun pagi gitu. Itu seorang petinju, dia masih muda. Iya. Dia cerita dia udah tahu tujuan hidup itu pengen ngapain gitu kan. Nah, memang kadang untuk mendapatkan hidup mimpi itu nggak gampang ya. Pas bangun pagi itu kan agak berat gitu ya. Tapi ketika itu terjadi dia mengingatkan kembali akan tujuan yang pengen dia capai. Itu adalah menjadi juara tinju dunia, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk timnya. Ketika dia capek, karena berjuang mendapatkan impiannya juga capek jadi nggak terasa gitu. Nah, apalagi ketika menjalani itu orang-orang sekitar dia itu memberikan dukungan, dia juga bisa memberikan dukungan kembali ketika dibutuhkan. Itu jadi enak banget kan gitu. Dukungan ini yang penting Don. Ada guru tari yang dia memang mendukung penuh budaya di Jepang dan memang mendukung juga anak-anak didiknya Don. Cuma yang membuat gue jadi tertarik gitu ya, satu alasan kenapa guru tari ini harus bangun tiap paginya gitu ya, ketika dia ngelihat anak-anak didiknya tuh bisa tumbuh gitu, meningkat skillnya, itu ikigai dia. Ikigainya sebenarnya udah dari sejak kita lahir loh. Setuju. Tinggal bagaimana kita mencarinya. Memang sebenarnya dalam perjalanan tuh ikigai itu bisa berubah-berubah. Tapi kalau seandainya berubah sekalipun itu nggak jauh-jauh banget juga sebenarnya. Dan untuk mencapai atau mendapatkan ikigai gitu ya Don ya, itu memang nggak ada waktu yang pasti sih. Ada yang mungkin 1-2 hari, mungkin dalam 1 bulan bisa nemu. Ada yang butuh bertahun-tahun pencarian, yang penting konsisten aja dapetin gitu. Kalau ngomongin cari ikigai sebenarnya ada cara terstruktur sih. Ini gua ada guidance-nya namanya. Nah, jadi cara mendapatkan ikigai yang pertama adalah lo tulis dulu apa sih yang lo suka gitu loh. Apa sih sesuatu yang lo cinta. Itu lo tulis dulu. Di sini lo stop mikirin uangnya dulu deh. Artinya uang itu kan relatif ya. Ada beberapa orang yang gue bahagia kok dengan hidup yang sederhana aja. Itu nggak masalah juga, fine aja gitu ya. Tapi tetap uang itu penting dimanapun juga. Ketika lo melakukan sesuatu dan lo berpikir lo lakukan untuk sesuatu yang memang lo suka, itu akan lebih bertahan lebih lama, jadi akan lebih panjang gitu loh. Karena kalau lo melakukan sesuatu karena lo nggak suka gitu, ini yang terjadi kebanyakan dengan profesi apapun ya. Kayak teman gue, benar. Lo jadi marah, lo jadi kesel sama kerjaan lo dan tapi lo harus mau ngerjain juga karena kan lo dibayar buat itu ya kan. Lo butuh pengakuan kalau mendapatkan pekerjaan gitu kan ya. Tapi ketika kita mungkin sesuatu yang kita cintai ya, itu seru lah. Itu akan membuat kita bergerak dari hari, bulan, tahun, bahkan ketika kita udah tua sekalipun kita masih demen aja ngerjainnya gitu kan. Seneng banget gitu ya. Jadi tulis tuh ya, apa sih hal yang lo suka, yang lo paling nikmati lakukan. Nah, udah ketemu tuh apa aja, berikutnya lo tulis lagi apa sih lo jagonya di mana gitu loh. Something that you are really good at gitu ya. Nah, atau memang sesuatu yang pengen lo pelajarin benar-benar. Bisa jadi ini subjek ini ketika lo pelajari lo bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia nantinya. Ada keyakinan kayaknya gue bisa nih ini ya. Nah, betul banget. Nah, tadi list nomor 1 dan list nomor 2 lo gabungkan. Itu namanya passion. Jadi apa yang kita cintai dan apa yang kita jago gitu ya. Ya, itu definisi passion dari diagram ini. Ya kan? Tapi passion aja nggak cukup sebenarnya. Kita butuh juga economic engine di sini, sesuatu yang memang menghasilkan uang juga untuk kita. Dan tadi kan uang tadi tergantung lah, tiap orang berbeda-beda, ya kan. Tapi tetap uang dimanapun juga penting. Jadi berikutnya lo harus tahu, lo tanyakan pada diri lo, ini ada duitnya atau enggak? Marketnya di mana? Pasar mana yang bisa lo layani ini? Atau bagaimana sih cara menjangkaunya? Atau bagaimana biar lo dibayar untuk pekerjaan tadi, ya kan? Menarik. Nah, tadi sesuatu yang lo jago kerjakan dan lo mendapatkan duit, itu digabungkan namanya. Berikutnya kita tulis dong. Kira-kira hal apa yang kalau kita kerjain itu bisa menghasilkan uang, tapi mungkin kita nggak jago-jago banget di bidang itu. Nah, selanjutnya tulis lagi nih, kira-kira apa yang dunia butuhin, Dan?
Oke. Dunia di sini nggak perlu luas-luas kayak muka bumi ini, nggak perlu. Tapi ya kecilnya mungkin keluarga kita lah. Itu kan dunia kita kan. Yeah. Atau mungkin tempat kerja kita, kota kita, atau negara kita dan apapun itu solusi yang bisa ditawarkan. Solusi yang kita bisa ditawarkan untuk dunia kita. Nah, kalau kita gabungkan kedua hal tersebut Don, itu yang dinamakan vacation. Di vacation itu sesuatu yang lu dapat duit dan aktivitas tadi ternyata berguna untuk dunia juga. Ya? Benar, meskipun nggak cinta, meskipun nggak jago gitu Don. Ada contoh nyatanya? Karena gue bergerak di bidang sosial juga ya, gue pernah dapetin satu komunitas sosial yang memang dia menyaring volunteernya ini dijanjikan bayaran Don. Jadi nggak cuma masalahnya misalkan komunitasnya bergerak di bidang lingkungan. Volunteernya belum tentu ngerti tentang lingkungan dan volunteernya belum tentu cinta tentang lingkungan atau suka tentang lingkungan. Jadi sekedar penggembira, ternyata dia menjadi penggembira itu juga ada dampaknya baik buat dunia gitu ya. Ada dampak baik buat dunianya dong. Itu vacation gitu. Berarti itu vacation. Terus pertanyaan terakhir apa nih? Pertanyaan terakhir nih kita harus tanya sama diri kita. Sebenarnya dunia butuh nih. Hal apa nih yang dunia butuhin dan kita memang suka di situ dan. Itu yang dinamain mission. Jadi misi adalah ketika kita punya sesuatu yang kita cintai dan itu dibutuhkan oleh dunia. That's right. Kalau kita gabungin antara passion, profession, vacation dan juga mission itu udah segaris, itu berarti dinamakan dengan Ikigai. Tadi sih setelah kita browsing lebih jauh sebenarnya cara kita ini bukan yang paling benar juga, ada cara-cara lain juga ya. Dengan struktur yang berbeda, ya kan? Mungkin lo bisa mendapatkan pola yang berbeda ya Don ya. Atau mungkin cara yang berbeda dari diagram Ikigai ini. Jangan lupa komen aja, nanti kita bisa bahas bareng. Kalau misalnya kita ketemu, kita bisa diskusi dan. Jadi memang kita mendorong kalian untuk mempelajari diagramnya lebih jauh karena memang diagram ini tuh sebenarnya ngebantu banget ya kan untuk memahami Ikigai tadi kan. Dan banyak banget kok di sana artikel-artikel atau sumber-sumber yang bisa kita gali tentang Ikigai ini dan. Iya. Tapi dari berbagai sumber tadi, sebenarnya video The Corner ini adalah dari Indonesia yang pertama membahas tentang Ikigai. Keren ya? Cukup bangga kita ya Don ya. Nah, berarti paling nggak diskusi kita hari ini tentang Ikigai, paling nggak bisa memberikan insight-insight buat awal dibutuhin tentang apa sih itu Ikigai gitu kan ya. Iya, dan untuk edisi The Corner berikutnya Don ya. Kita ngebahas apa nih? Kita akan membahas tentang radio voice. Suara anak gimana cara membuatnya? Gimana sih supaya suaranya itu renyah dan